Mari bersama-sama hari ini kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau buka hati kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kita. Mari bersama-sama kita mau buka hati kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah saat ini Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian, pengagungan, ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Kami bawa seluruh hati kami, seluruh hidup kami untuk selalu mau menyembah-Mu. Tuhan kami, Allah kami, pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan, bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Roh Kudus, dimanapun kami berada, urapi setiap kami. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jamah setiap hati kami. Pulihkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika pujian dan penyembahan kami naikkan dengan sepenuh hati kami percaya hidup kami diubahkan Tuhan. Hidup kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku.
memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Ini segenap hati kami, Tuhan. Kami bawa di hadapan Engkau, ya Bapa. Segenap hati yang mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau bawa yang terbaik di hadapan Engkau, Tuhan. Inilah yang kami mau, Kau mengenal hati kami, Tuhan, supaya kehidupan kami memancar senantiasa. Mari sama-sama angkat tinggi kedua tanganmu dengan sepenuh hatimu. Sama-sama nyanyikan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat.
supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Biarlah lewat hidup kami Tuhan, kami bisa menjadi terang-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami rindu menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, merindukan aliran sungai-Mu Tuhan. Begitupun jiwa kami, sungguh merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah yang gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku
bersama-sama dengan segenap hatimu katakan, hanya izinkan hari lepas hari kami semakin melekat sama Tuhan. Satu yang jadi kerinduan kami, Tuhan, Engkau sumber kekuatan buat setiap kami. Amin, amin. Hari ini kalau kami berjalan, Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna atas hidup setiap kami. Ini kerinduan kami, ini kehausan kami akan Engkau. Bicara buat setiap kami, Bapak, sampaikan isi hatimu. Hari ini, Bapak, kami butuh tuntunan Tuhan. Biar Tuhan berbicara secara pribadi, lepas pribadi kepada umat-Mu dimanapun mereka berada. Amin. Tuhan menerobosi hati setiap kami. Biar Tuhan, ini kerinduan kami, biar kami terpuaskan oleh Tuhan. Biar saat ini dimanapun umat-Mu berada, dimanapun jemaat-Mu berada, dimanapun hari ini kami mendengarkan renungan ini, kami mendengarkan saat teduh ini, biar ini jadi kekuatan buat setiap kami. Bahwa Tuhan itu cukup untuk setiap kami. Tuhan, Engkau mencukupkan setiap apa yang kami perlukan. Hari ini dimanapun kami berada, Tuhan, kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kami tidak bisa melangkah kalau Tuhan tidak beserta dengan setiap kami. Bicara hari ini melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sampaikan isi hati-Mu, Bapa. Hari ini hamba percaya yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan beri kelegaan. Yang terbaik itu yang Tuhan akan sediakan buat setiap kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin. Apapun yang hari ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita, to ups and downs, melalui apapun yang Tuhan hari ini izinkan terjadi, masalah, persoalan, badai, pergumulan, izinkan sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan untuk Bapak Ibu Saudara, ada Yesus yang selalu peduli buat hidupnya Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita, dia sumber kekuatan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masih akan menyelesaikan ya Bapak Ibu Saudara ya, seri khotbah tentang pengajaran khusus. Kita sama-sama belajar dari Lukas 12 Bapak Ibu Saudara, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 kita sudah selesaikan. Hari ini yang terakhir saya rindu untuk bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sama-sama kita buka Alkitab kita, Lukas 12 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara ya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat yang ke-9. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Ini firman Tuhan dengan simpel dan sederhana mengajarkan kepada setiap kita tentang pengakuan. Tentang pengakuan iman kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Adakah hari ini dalam keseharian hidup kita, day by day engkau melalui kehidupanmu, apapun yang menjadi aspek dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya cuma sederhana. Adakah engkau mengakui Tuhan di setiap lakumu? Adakah engkau mengakui Tuhan di setiap jalanmu? Adakah hari ini hidup kita betul-betul hidup yang kita butuh Tuhan dalam hidup setiap kita? Atau hari ini Bapak Ibu Saudara seringkali ketika masalah, persoalan, badai, pergumulan terjadi, seringkali kita jadikan Tuhan jadi ban serep dalam hidup setiap kita. Adakah hari ini kita taruh Tuhan jadi yang utama atau kita taruh Tuhan jadi ban serep? Ketika kita sudah benar-benar tidak bisa apa-apa baru kita pakai Tuhan. Tapi hari ini izinkan
Ini jadi pengakuan iman di hadapan Tuhan. Pengakuan iman kita di hadapan Tuhan bahwa kita mau taruh Tuhan jadi yang nomor satu. Hari ini sederhana, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita tentang pengakuan iman, Bapak Ibu Saudara. Pengakuan iman itu apa sih, Bapak Ibu Saudara? Pengakuan iman itu bukan cuma sekedar berkata bahwa hanya sekedar di KTP kita, oh KTP-nya Kristen. No, bukan itu. Pengakuan iman itu bukan pakai kalung salib yang gede-gede, Bapak Ibu Saudara. Dan sorry to say, saya harus katakan pengakuan iman, Bapak Ibu Saudara, enggak cuma sebatas sampai dengan kita dibaptis. Ya, it's good kalau kita dibaptis hari ini, tapi di keseharian kita, adakah hari ini kita mencerminkan Tuhan? Adakah kita mengakui Tuhan di setiap laku kita, di setiap aspek kehidupan kita? Bukankah hari ini kita adalah dutanya Tuhan? Bukankah hari ini hidup kita adalah lembaran terbukanya Tuhan yang dunia bisa baca melalui hidup setiap kita? Adakah hari ini engkau mengakui Tuhan bahwa Tuhan memang satu-satunya tumpuan hidup yang kita alami hari ini? Adakah benar-benar hari ini Tuhan yang jadi segalanya buat setiap kita? Ini pertanyaan besar Bapak Ibu Saudara hari ini. Dalam keseharian kita, apakah kita benar-benar mempercayakan hidup kita penuh hanya kepada Tuhan? Atau seringkali hari ini Bapak Ibu Saudara kita percayakan hidup kita pada sesuatu yang mungkin bisa kita andalkan menurut logika kita. Hari ini pengakuan Bapak Ibu Saudara berbicara tentang deklarasi. Berbicara tentang perkataan Bapak Ibu Saudara. Di setiap ucapan kita, adakah kita taruh Tuhan jadi yang nomor satu? Adakah kita mengakui Tuhan di setiap perkataan kita? Hari ini kabar baik yang saya mau bawa untuk Bapak Ibu Saudara, ada kuasa di balik setiap perkataan kita. Tuhan taruh kuasa di balik setiap perkataan yang boleh keluar dari perkataan kita. Ketika masalah, persoalan, badai, pergumulan boleh terjadi dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara, dan kau mengatakan sungut-sungut dan mengeluh, sorry saya harus katakan Bapak Ibu Saudara, sungut-sungut dan mengeluh tidak akan pernah bisa selesaikan masalahmu. Tapi hari ini ketika masalah terjadi, engkau deklarasikan kebesaran Tuhanmu. Saya yakin dan percaya kebesaran Tuhan itu yang sanggup selesaikan setiap masalah kita. Lewati apapun yang Tuhan izinkan terjadi, perkatakan, deklarasikan. Akuilah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mengakui Tuhan, kalau engkau mengakui kedahsyatan Tuhan, saya percaya kedahsyatannya itu yang ambil alih seluruh aspek kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ada kenal satu orang Bapak Ibu Saudara, dia orang yang luar biasa, orang yang pintar. Dia ambil sekolah favorit di Indonesia Bapak Ibu Saudara. Dia orang yang pintar, dia orang yang hebat, dia orang yang luar biasa. Tapi satu hal yang saya agak tidak satu frekuensi sama dia Bapak Ibu Saudara. Dia sering bicara sama saya, Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu cuma ciptaan khayalan manusia. Di situ saya tidak satu frekuensi sama orang ini Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya lihat kehidupannya Bapak Ibu Saudara, hari ini dia sudah cukup dewasa Bapak Ibu Saudara, dia sudah umur berapa ya? 60 mungkin ada Bapak Ibu Saudara, mendekati 60-an lah. Dan ketika saya lihat hidupnya, tidak ada satupun keberhasilan yang melekat dalam hidupnya. Walaupun dia orang yang pintar, tapi hari ini hidupnya berantakan. Hari ini kalau engkau mengakui Tuhan, Dia yang bertanggung jawab penuh atas hidup setiap kita. Amin. Ucapkan. Ucapkan kalau engkau punya Tuhan yang besar. Ucapkan kalau engkau punya Tuhan yang perkasa. Maka kebesarannya itu yang akan melingkupi hidup setiap kita. Satu hari Bapak Ibu Saudara, satu pagi saya bangun. Ketika saya bangun tiba-tiba tenggorokan saya agak tidak enak Bapak Ibu Saudara. Waktu tenggorokan saya tidak enak, pagi hari saya bangun saya masih saat teduh Bapak Ibu Saudara. Setelah saya saat teduh, waktu itu harinya masih pagi sekali, saya diajak sama orang tua saya untuk kita makan soto waktu itu Bapak Ibu Saudara. Pergilah saya makan soto karena saya rasa tenggorokan saya kan agak tidak enak. Jadi saya rasa kalau saya makan soto ini cocok kan, anget-anget ya Bapak Ibu Saudara ya. Pergilah saya makan soto, pulang kondisi saya masih baik-baik saja. Waktu itu saya pulang itu masih sekitar jam 6:30 pagi Bapak Ibu Saudara. 6:30 pagi, waktu itu saya ada janjian itu jam 8. Waktu saya ada janjian jam 8, saat ini masih 6:30, saya rasa saya masih punya 1,5 jam, saya tak istirahat dulu. Saya tidur, saya istirahat, jam 8 saya bangun Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba badan saya tambah tidak enak. Waktu itu saya ada Zoom, saya masih selesaikan Zoom saya Bapak Ibu Saudara, saya masih selesaikan Zoom saya, sampai dengan jam 8:30, jam 9, saya ada Zoom lagi jam 10, saya coba tidur lagi sambil tunggu jam 10. Jam 10 saya bangun, badan saya tambah tidak enak Bapak Ibu Saudara. Badan saya tambah tidak enak,
Saya masih ngikuti Zoom, tapi cuma ikuti 15 menit, habis itu saya sudah tidak kuat lagi Bapak Ibu Saudara. Ketika saya sudah tidak kuat lagi, saya tidak selesaikan Zoom itu, saya tidur. Dan hari itu Bapak Ibu Saudara tambah siang jam 12, jam 1, jam 2, badan saya tambah tidak karu-karuan. Yang saya takutkan cuma satu Bapak Ibu Saudara, kalau saya COVID. Karena waktu itu Bapak Ibu Saudara di zaman itu zaman-zamannya COVID Bapak Ibu Saudara. Yang saya takutkan kalau saya COVID. Jam 3, jam 4, badan saya tambah tidak karu-karuan Bapak Ibu Saudara. Semua ciri-cirinya orang COVID saya ada. Saya tidak bisa cium, badan saya sakit semua, saya panas, saya demam, semuanya saya alami. Jam 4 sore mama saya pulang, saya dibawalah ke rumah sakit Bapak Ibu Saudara. Karena mama saya bilang kamu harus tes. Saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan ojo COVID Tuhan, jangan COVID tolong Tuhan, jangan COVID. Dibawalah saya ke rumah sakit, saya dicek di sana, saya sudah tidak kuat apa-apa Bapak Ibu Saudara. Dan ketika saya selesai dites, hasilnya adalah saya positif kalau saya COVID Bapak Ibu Saudara. Hari itu ketika saya tahu saya COVID Bapak Ibu Saudara, jujur buat saya agak berat. Yang berat buat saya itu kalau sampai saya nulari papa dan mama saya yang usianya sudah tidak muda. Jujur saat itu saya berat. Tapi hari itu Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya tahu, saya punya Tuhan yang besar. Maka kebesarannya itu yang sanggup selesaikan semua masalah saya. Hari itu Bapak Ibu Saudara, ketika saya dengar saya positif, saya COVID. Hari itu di rumah sakit itu juga Bapak Ibu Saudara, saya deklarasikan, saya perkatakan. Tuhan, kalau ini hasilnya memang positif, ini kenyataan Tuhan. Dan satu hal yang saya tahu pasti, kenyataan harus tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Saya perkatakan itu di rumah sakit Bapak Ibu Saudara. Di tengah kondisi saya tambah tidak enak Bapak Ibu Saudara, saya bilang, Tuhan tolongan aku Tuhan. Bantuan aku Tuhan, tolongan aku tidak kuat Tuhan. Aku sudah tidak kuat Tuhan menahan rasa sakit ini. Saya pulang sampai di rumah Bapak Ibu Saudara, saya tidak minum obat yang macam-macam. Saya cuma minum vitamin biasa Bapak Ibu Saudara. Saya pulang, saya tidur. 2 jam Bapak Ibu Saudara, saya bangun. Ketika saya bangun, Bapak Ibu Saudara boleh percaya, saya sembuh total kira-kira 95%. Dan mulai dari saat itu saya tidak pernah rasakan rasa sakit lagi. Jadi kalau hari ini orang tanya sama saya, kamu pernah kena COVID? Pernah. Berapa lama kamu kena COVID? Saya bisa bilang, saya kena COVID cuma 12 jam. Karena Tuhan yang tolong saya. Hari ini deklarasikan, perkatakan, kalau engkau punya Tuhan yang besar. Kebesarannya itu yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah kita. Amin. Kita berjumpa Bapak Ibu Saudara di episode yang selanjutnya. Saya rindu boleh bersekutu, bersehati, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Satu hal yang saya tahu pasti, Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan setiap kita. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 4 sore. Kami rindu boleh bersekutu, bersehati, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor di bawah ini yang Bapak Ibu Saudara boleh taruh permohonan doa Bapak Ibu Saudara. Kami rindu mendoakan Bapak Ibu Saudara dan kami rindu melihat Engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Dimanapun umat-Mu berada hari ini, izinkan Tuhan kami menggunakan kuasa yang ada di perkataan setiap kami. Kami mau mendeklarasikan kalau kami punya Tuhan yang besar. Yes. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas hidup setiap kami. Tolong kami dimanapun kami berada, setiap umat-Mu yang mengalami kesesakan Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap umat-Mu. Engkau yang akan menolong setiap anak-anak-Mu. Dan mereka akan keluar sebagai seorang pemenang. Angkatlah kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yes. Itulah yang akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Di sepanjang aspek kehidupan-Mu. Yes. Dia yang pegang kendali penuh atas hidup setiap kita. Hari ini terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.